ke Indonesia. Yuk, jamu. Untuk melucuti persenjataan Jepang. Masuk. Jamu Tetapi di balik itu, pasukan sekutu diboncengi pasukan Belanda. Belanda datang ingin menjajah di sana. Indonesia. Dengan berbagai upaya, pasukan Belanda menolak kemerdekaan Indonesia. Belum. Ada musik. Belum. Masuk. Ya, masuk. Sebentar ya, saya buatkan. Masa yang dinanti selama ratusan tahun akhirnya datang juga. 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara yang merdeka. Tancapkan di situ, tancapkan. Namun belum genap 1 bulan usia kemerdekaan, Indonesia mendapat cobaan Ya, yang ambil berat. celuetmu. Tentara sekutu yang di dalamnya ada tentara Belanda mendarat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta berupaya melakukan upaya diplomatik untuk mendorong tentara sekutu bekerja profesional untuk meluruskannya saja, tidak mengotak-atik status kemerdekaan Indonesia. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Lari. Benar. Belanda datang. Cepat, ayo, cepat. Beras itu milik kita. Ayo ambil. Di sini aja. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta untuk mengirim utusan khusus kepada Raisul Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Ponpes Tebu Ireng Jombang. Tujuannya untuk meminta fatwa tentang hukum berjihad membela negara yang notabene bukan negara Islam seperti Indonesia. Cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagianmu di samping sini. Saya utusan dari Bung Karno. Dudukkan. Beliau menitipkan pesan. Ya, duduk. Apa pesan Bung Karno? Beliau berpesan, apakah hukumnya membela tanah air? Bukan membela Allah, membela Islam, atau membela Al-Quran? Sekali lagi membela tanah air, apa hukumnya, Kiai? Duduk sana, duduk aja enggak apa-apa. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang melawan penjajah itu, termasuk jihad fisabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan adalah syahid, dan mereka yang mengkhianati perjuangan dan memecah persatuan, bahkan menjadi tangan kanan penjajah, wajib hukumnya diperangi. Perang sini aja dah. menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan orang-orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bagi yang bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari memanggil Kiai Haji Wahab Hasbuah dari Tambak Beras Jombang. Jalan, Kiai jangan lari, Wahab jalan aja. meminta mengumpulkan ketua-ketua Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura untuk membahas fatwa tentang hukum berjihad membela negara.
Jaki diri. Pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, PBNU menggelar rapat konsul NU se-Jawa dan Madura di Surabaya, menghasilkan resolusi jihad sekaligus menguatkan fatwa jihad Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Diri Jaki. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama seluruh daerah Jawa Madura memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintahan Republik Indonesia supaya menentukan dan mengupayakan tindakan yang nyata dan sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama dengan pihak Belanda dan kaki tangannya, supaya memerintahkan perjuangan yang bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia dan agama Islam. Selanjutnya, kami berfatwa bahwa setiap muslim tua dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan Indonesia layak disebut syuhada. Dan yang ketiga, warga negara Indonesia yang memihak kepada Belanda dan sekutunya dianggap memecah belah persatuan. Oleh karena itu, layak dihukum mati. Kita perang-perang ikut kamu sebelah sini. Pas dia masuk. Pada tanggal 25 Oktober, pasukan Inggris mendarat di Surabaya, dipimpin oleh Brigjen Malabi. Hanya berselang 3 hari pasca resolusi jihad, dicetuskan 6.000 pasukan sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya dengan persenjataan lengkap. Mendengar kedatangan pasukan penjajah, ribuan santri dan kiai dari penjuru Jatim bergerak menuju Surabaya. Maka terjadilah pertempuran antara para pejuang Surabaya melawan sekutu. Mana? Maju nak. Mana? Maju. Mana? Maju perang. Belum masih perang, masih ada waktunya. Masih. Pada tanggal 30 Oktober 1945 telah terjadi gencatan senjata antara Laskar Arek-Arek Surabaya dan pasukan sekutu Inggris. Sore hari, usai kesepakatan gencatan senjata, rombongan Biro Kontak Inggris menuju ke gedung Internasional yang terletak di samping Jembatan Merah. Namun, sekelompok pemuda Surabaya menolak penempatan pasukan Inggris di gedung tersebut. Mereka meminta pasukan Inggris kembali ke Tanjung Perak sesuai kesepakatan gencatan senjata. Mundur-mundur lagi. Beritahu mereka bahwa kita setuju gencatan senjata dengan Indonesia. Iya, Pak. Jangan ingkari kesepakatan itu, karena itu membuat nama baik kita hilang dan tidak dipercaya lagi. Tenang saudara-saudara. Bung Karno dan Bung Hatta telah setuju untuk gencatan senjata. Kami menerima permintaan kalian. Saya yang akan bertanggung jawab penuh. Dan sekarang biarkan kami masuk. Mereka akan bertanggung jawab penuh. Jadi biarkan kami masuk ke dalam gedung itu. Rakyat Indonesia pun memberikan kesempatan untuk pasukan Inggris masuk ke dalam gedung Internasional. Mayor. Iya, Pak. Saya dapat berita dari Brigjen Malabi. Proses gencatan senjata sedang berlangsung, tetapi mereka menginginkan kita menyerahkan senjata dan bendera. Akan tetapi Jenderal memerintahkan kita untuk mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk memastikan keamanan bagi pasukan. Siap, Kapten. Akhirnya terjadi ketegangan yang menyebabkan ini secara orkestral. Brigjen Malabi tertembak dan mati terbakar, dan gencatan senjata pun berakhir. Angkat aja, angkat.
Indonesia berdiri karena kegilaan Queen Haji Hashim Asy'ari. Namun, perjuangan terus membara demi negara kesatuan Republik Indonesia, walau pasca negara terekspor dengan baik. Pada hari ini, para santri telah Yuk, kumpul di tengah. perjuangan para Kumpul, cepat, santri cepat, dalam cepat. mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupakan sejarah. Republik